Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang program linier. Simak video berikut ini sampai selesai ya agar materi yang dipelajari bisa dipahami dengan baik. Bab 4, program linier atau prolin, kompetensi dasar menentukan nilai maksimum dan minimum persamaan kontekstual berkaitan dengan program linier dua variabel. Menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan program linier dua variabel. Ini adalah materinya. Nanti kita akan membahas soal dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nanti kita langsung ke contoh soal saja. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut yang disajikan dalam bentuk gambar pada sistem koordinat kartesius, di mana x, y anggota bilangan real. Perhatikan di sini, di yang pertama x lebih dari sama dengan 1. Berarti ini di sumbu x. Kalau di sini x maka kita perhatikan sumbu x angka 1, maka kita tarik garis. Catatan adalah di sini jika lebih dari sama dengan maka garisnya sambung. Kalau seperti yang B ini tidak ada sama dengannya maka garisnya putus-putus. Seperti ini. Nah, perhatikan di sini ini berarti yang diarsir karena lebih dari sama dengan 1, maka yang lebih dari 1 kan 2, 3 dan seterusnya, maka yang ke kanan yang diarsir. Nah, untuk soal nomor 2, karena di sini x-nya koefisien x-nya adalah 2, maka kedua ruas saya bagi dengan 2. Berarti ini x lebih dari 5/2. 5/2 itu sama dengan 2 1/2. Maka di sumbu x kita perhatikan, di sumbu x kita letakkan 2 1/2 berarti tengah-tengahnya ya, di antara 2 dan 3. Kita tarik garis tegak lurus putus-putus. Kemudian karena lebih dari, soalnya juga lebih dari, maka yang diarsir adalah yang ke kanan. Ingat garisnya putus-putus, catatan ini. Putus-putus karena tidak ada sama dengannya. Untuk soal yang C, perhatikan di sini negatif 1 kurang dari Y kurang dari sama dengan 2. Perhatikan di sini tidak ada sama dengannya, yang ini ada sama dengannya. Berarti yang 2 nanti garisnya sambung ya. Karena ini Y, berarti kita perhatikan di sumbu Y. Nah, perhatikan di sumbu Y, angka negatif 1 dan 2. Negatif 1 kita tarik putus-putus karena tadi soalnya adalah kurang dari tidak ada sama dengannya. Yang ini garisnya nyambung di 2 ya. Jadi karena yang ini berarti paling kecil negatif 1, yang paling besar sama dengan 2, maka yang diarsir tengah-tengahnya. Nah, kalau soal yang D, perhatikan di sini x kurang dari 0 atau x lebih dari 3. Nah, di sini tidak ada sama dengannya ya, berarti kedua-duanya harus putus-putus. Perhatikan di sini 0 dan 3. Ini sumbu x, letak 0 di sini, letak 3 di sini. Kita tarik garis lurusnya tapi putus-putus ya. Putus-putus. Karena di sini lebih kecil dari 0 x-nya, berarti kan lebih kecil dari 0 negatif 1, negatif 2 yang ke kiri ya. Maka yang diarsir ke kiri. Untuk yang ini x lebih besar dari 3, berarti berarti yang lebih besar dari 3 ada 4, 5 dan seterusnya. Maka yang diarsir yang ke kanan. Semoga bisa dipahami. Untuk contoh nomor 2, gambarlah himpunan pertidaksamaan berikut. X tambah 2Y kurang 6 lebih dari 0. Perhatikan di sini, ini kita ubah dulu menjadi seperti ini. Jadi kita pindah ruaskan, negatif 6 jadi 6, pindah ke kanan jadi 6. Atau kedua ruas ditambah dengan 6, jadi di sini habis 6-nya, di sini bertambah 6. Persamaannya menjadi X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, kalau ada soal seperti ini gini aja. Kita pertama X-nya sama dengan 0, berarti kita tutup X-nya. Berarti Y sama dengan, kan di sini ada 2-nya ya, 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti 0, 3. Nah, sekarang ini kita tutup X-nya, Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 6, berarti 6, 0. Titiknya 6,0, 0,3. Maka kita gambarkan di bidang kartesius, karena diagram kartesiusnya kita buat di sini, di sumbu X-nya 6,0, di sini 6, tidak naik ke atas, tidak naik ke bawah, berarti 6,0. Terus satunya di sumbu X-nya 0, terus naik ke atas 3.
0,3. Nah, sekarang hubungkan. Ingat, karena di sini kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya putus-putus. Nah, sekarang perhatikan di sini. Karena di sini lebih dari, kita perhatikan. Kita cek di sini nih. Kita ganti, misalnya kita uji satu titik. Di sini ada titik 0,0 kan? Boleh sih kita ngambil 1,1, 2,1 atau 3,1. Saya paling gampang 0 karena paling sederhana. Kalau saya ganti X 0, Y 0, berarti 0 tambah 0, 0. 0 lebih besar dari 6, benar nggak? Salah ya. Berarti yang ada nolnya jangan diarsir. Jadi jangan arsir ke bawah, arsirnya ke atas. Arsirnya ke atas. Kecuali di sini kurang dari, maka yang diarsir yang ke bawah. Untuk soal yang B, 3x dikurang 2y kurang dari sama dengan 24. Ingat di sini ada sama dengannya, berarti nanti garisnya sambung ya, menyambung, tidak putus-putus. Di sini kita ubah dulu, kita cari titiknya. Di sini 3x dikurang 2y sama dengan 24. Jadi saya ganti tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Jadi kita ubah dulu menjadi sama dengan. Nah, sekarang kita misalkan x-nya 0 di sini. Berarti ini kan kita tutup aja. Berarti negatif 2y sama dengan 24. Berarti y sama dengan 24 dibagi negatif 2. Kenapa? Karena di sini ada koefisiennya adalah negatif 2. Jadi kedua ruas dibagi negatif 2. Berarti y sama dengan negatif 12. 0, negatif 12. Nah, sekarang kita balik. Kita tutup yang ini. Berarti ini kan berarti y-nya 0. Y-nya 0 kita tutup, 3x sama dengan 24. 3x sama dengan 24. Berarti supaya jadi x saja kedua ruas dibagi dengan 3. Berarti x sama dengan 24 bagi 3 berapa? 8. Berarti 8,0. Nah, kemudian kedua titik ini kita gambarkan di diagram Kartesius di sumbu x, sumbu y. Nah, di sini kita lihat di sumbu x-nya adalah 8. Perhatikan di sini saya memakai skala 2. Jadi lompat 2 ya. Jadi 0, 2, 4, 6, 8. Karena kalau saya pakai terus satu itu besar sekali. Begitu juga yang ke sumbu y-nya. Ingat dalam diagram Kartesius, perhatikan membuat skalanya harus sama. Jika kelipatan 1 maka 1 semua. Jaraknya 1 cm, 1 cm semua. Kalau 1/2 cm, 1/2 cm semua. Jadi seperti itu. Seperti ini saya kelipatan 2 juga, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, tadi titiknya adalah 8,0. Di sumbu X-nya 8, Y-nya 0. Berarti tidak ke atas, kita ke bawah, tetap di sini. Kemudian satunya adalah 0, negatif 12. Berarti 0, ini 0. Ke bawah, karena negatif berarti ke bawah negatif 12. Nah, kemudian disambungkan, garisnya menyambung karena di sini ada sama dengannya. Nah, sekarang kita uji. Supaya gampang kita masukkan di sini 0. 0,0. Kita ganti di sini 0 dikurang 0, kan kita ganti x-nya 0. 3 kali 0, 0, 2 kali 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 24. Bener nggak? Bener ya. Berarti yang kita arsir itu yang ada titik 0,0. Nah, kita arsir. Bukan yang di sini ya. Perhatikan itu. Contoh 3, gambarlah daerah himpunan pertidaksamaan 3x tambah 5y kurang dari 15 untuk x dan y anggota bilangan real. Ini dibaca anggota ya, anggota bilangan real. Jawab. Nah, di sini pertidaksamaannya kita ubah dulu menjadi sama dengan. Kita ubah jadi sama dengan, kemudian kita misalkan tadi langsung kita tutup. Misalnya di sini x-nya 0 berarti 5y sama dengan 15. Berarti y sama dengan 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi didapat 0,3. Selanjutnya kita misalkan y-nya sama dengan 0. 5 kali 0, 0. Berarti 3x sama dengan 15. 15 dibagi 3 adalah 5. Sehingga menjadi 5,0. Kemudian dua titik ini kita gambarkan. Perhatikan pertama adalah titiknya 5,0. Di sumbu X-nya 5, terus sumbu Y-nya 0. Jadi tidak ke atas, tidak ke bawah. Ini titiknya. Yang berikutnya adalah 0,3. Di sumbu X-nya 0, dia di sumbu Y-nya 3. Berarti naik ke atas, positif. Nah, kemudian kedua titik ini dihubungkan. Kedua titik tadi dihubungkan karena di sini ada tanda sama dengannya, maka garisnya adalah garis sambung. Kemudian kita uji titik 0,0.
Kita uji titik 0,0 berarti kita ganti X dan Y nya 0, maka 3 kali 0, 0 tambah 5 kali 0, 0 tambah 0, 0 lebih kecil kurang dari sama dengan 15. Ini benar ya. Berarti yang diarsir adalah yang ada titik 0,0-nya. Jadi inilah HP himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Untuk lebih jelasnya soal tadi bisa teman-teman lihat di sini di materi saya yang sudah saya berikan kepada teman-teman, langkahnya sama. Ini langkah lanjutannya. Selanjutnya contoh keempat, gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Jadi di sini bedanya kalau tadi adalah satu persamaan pertidaksamaan saja, kalau ini ada dua. Jadi sistem itu minimal ada dua pertidaksamaan. Jadi di sini dan di sini. Jadi kita melakukan dua kali apa yang kita lakukan di soal nomor 3. Perhatikan pertama di sini ada dua persamaan. Persamaan pertama kita jadikan sama dengan. Nah, langkahnya seperti tadi, kita misalkan X sama dengan 0, berarti 4Y sama dengan 12, berarti Y sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti titiknya 0,3. Kemudian kita misalkan Y-nya 0, maka kita tutup ini, berarti 3X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 dibagi 3 adalah 4. 4,0. Kedua titik ini yang kita dapatkan ini kita gambarkan. Pertama 4,0 berarti di sumbu X-nya 4. Perhatikan di sini sumbu X diagram saya sumbu X dan sumbu Y skalanya 2 kotak 2 kotak. Jadi silahkan teman-teman mau pakai 1 kotak 1 kotak atau 2 kotak 2 kotak sesuaikan dengan halaman buku teman-teman. Nah, di sini ingat, yang penting adalah skalanya harus sama. Jadi kalau 2 kotak 2 kotak 2 kotak 2 kotak semua seperti itu. Di sini nolnya, titik potongnya adalah 0. Titik pertama adalah 4,0. Berarti di sumbu X-nya adalah 0, terus sumbu Y-nya 0 di sumbu X-nya adalah 4, maka di sumbu Y-nya 0, berarti tidak ke bawah. Maka ini adalah titiknya. Yang berikutnya adalah 0,3, berarti sumbu X-nya 0, terus sumbu Y-nya 3, positif 3 berarti ke atas. Kemudian hubungkan. Ini adalah garis untuk persamaan 3X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, kemudian karena di sini ada tanda sama dengannya, berarti garisnya sambung ya. Berarti di sini karena kita kurang dari sama dengan 12, maka kita pakai uji titik. Kita uji titik 0,0. Ternyata 0 kurang dari sama dengan 12 adalah benar, maka yang diarsir yang ada titik 0,0-nya. Jadi yang diarsir adalah yang ke bawah. Jadinya seperti ini. Jadi yang diarsir adalah yang ke bawah yang ada titik 0,0-nya. Selanjutnya adalah pertidaksamaan yang kedua. 5X ditambah 2Y kita jadikan persamaan sama dengan 10. Di sini X, di sini Y, X, Y. Nah, sekarang kita lakukan yang sama, kita anggap X-nya 0, maka 2Y sama dengan 10, berarti Y sama dengan 5, berarti titiknya 0,5. Kemudian begitu juga kita anggap Y-nya yang sama dengan 0, berarti ini kita tutup, berarti 5X sama dengan 10, berarti X sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2. Berarti titiknya 2,0. Kemudian kita gambarkan dua titik ini ke persamaan yang digabung di sini. 2,0 berarti di sumbu X-nya 2, di sumbu Y-nya 0, berarti tidak ke bawah yang ini titiknya. Kemudian titik satunya adalah X 0,5, berarti di sumbu X-nya 0, ke atasnya 5, ini titiknya. Kemudian kita hubungkan, ingat karena ada ada sama dengannya, maka garisnya sambung. Inilah garis yang tadi kita hubungkan dari dua titik tadi. Sekarang kita menentukan mana yang diarsir ke sini atau ke sana. Kita lihat di sini kita uji titik 0,0 seperti biasa karena kita yang paling gampang adalah 0,0. 5 kali 0, 0, 2 kali 0 berarti 0 tambah 0 adalah 0 kurang dari 10. Ini adalah benar juga ya. Maka yang diarsir adalah daerah sini juga. Nah, sekarang perhatikan yang diarsir tadi yang di sebelah sini ya. Berarti cari daerah yang 2 kali kena daerah arsiran. Jadi yang ini ya, yang kena arsiran ini, kalau ini tidak kena kan, cuma sekali aja. Yang ini juga cuma sekali. Yang kena 2 kali adalah daerah sini. Namun di sini perhatikan, X-nya lebih dari 0, berarti X-nya positif, Y-nya juga harus lebih besar dari 0. Jadi tidak ada yang Y negatif atau
X-nya negatif. Jadi batasnya adalah, perhatikan di sini yang kena 2 kali kita tebalin. Jadi dari sini ke sini, ke sini dan ke sini. Jadi inilah HP-nya, saya kasih arsiran. Jadi yang kena 2 kali untuk HP ini adalah, nah seperti ini. Inilah arsiran untuk soal ini. Inilah HP-nya, daerahnya. Untuk lebih detailnya tadi cara contoh 4 ini adalah langkah detailnya sama saja, hasilnya bisa teman-teman lihat di file yang sudah saya share di sini, sama ya perolehannya. Dan ini lanjutannya. Dan ini hasilnya sama ya. Sama, langkahnya lebih detail. Jadi untuk kalau ingin memudah memahaminya boleh pakai cara yang satu atau dua, sama saja. Kemudian selanjutnya kita menentukan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dari daerah penyelesaian. Jadi kebalikan dari contoh 2 dan 3. Contoh 2 dan 3 kita ada pertidaksamaannya, kemudian tentukan daerahnya. Kalau ini kebalik. Jadi nanti ada ada daerahnya, suruh cari pertidaksamaannya. Kebalikan dari soal 2 dan 3. Nah, di sini ada hal yang harus diingat di materi di SMP, persamaan garis itu kalau mulai 2 titik adalah rumusnya seperti ini, atau yang kalau memotong sumbu X dan Y itu ada misalnya mau titik A, 0 dan 0, B, maka persamaan garisnya adalah BX ditambah AY sama dengan AB. Contoh 5, di sini daerah yang diarsir ini disuruh. Jadi kita tadi kan ingat saya kebalikan dari soal yang sebelumnya. Jadi kalau yang ini kita ada daerahnya, suruh cari pertidaksamaannya, Langkahnya jelas di sini, sama saja. Silakan teman-teman ikutin atau ikutin langkah berikut. Untuk soal ini, perhatikan di sini ada 2 persamaan garis dari pertidaksamaan. Di sini saya ada 2, yang saya mau kerjakan pertama yang ini, 1 sama 2 ini. Saya ubah jadi seperti ini. Nah, untuk soal ini perhatikan, ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti ini angka yang ada di sumbu Y, ini 2 ya. Ini 2. 2 begini, berarti 2X. Terus ini 1 ke sini. Berarti ditambah 1Y. 1Y, satunya nggak usah ditulis, sama dengan 2 kali 1. 2. 2 kali 1, 2. Nih. Kemudian berarti karena yang diarsir adalah yang ke bawah, maka jadinya 2X tambah Y. 2X tambah Y kurang dari sama dengan 2. Nah, sekarang saya pisahkan, saya buat lagi untuk garis yang kedua dari 2,0 dan 0,1. Jadinya seperti ini. Sama seperti tadi, ini kan 1 ya. 1 dikali X, berarti X saja. 1 dikali X. 1 dikali X. Kemudian ini 2 dikali Y. Ditambah 2Y sama dengan 1 kali 2, 2. Nah, berarti karena yang diarsir adalah yang ada titik 0,0-nya yang ke kiri, maka artinya 2 kurang dari sama dengan 2. Jadi, di sini inilah pertidaksamaan untuk persamaan gambar tadi. Nih, jadi kesimpulannya dari gambar ini, maka pertidaksamaannya 2X tambah Y kurang dari 2, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 2X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0, X, Y anggota bilangan R. Kita lanjut menentukan nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linear. Langkah-langkahnya ada 4 ini, kita langsung ke contoh soal. Contoh 6, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif berikut dengan sistem persamaan seperti ini. Ini langkah-langkahnya sudah ada saya jabarkan di file PDF yang sudah saya share ke teman-teman. Nah, contoh 6 tadi saya ulangi, saya kerjakan secara runtun supaya teman-teman bisa paham. Sama soalnya masih yang sama. Di sini X ditambah Y kita ubah jadi persamaan sama dengan 10.
Nah, perhatikan kita misalkan X-nya 0, X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 10, berarti Y sama dengan 10 bagi 2 adalah 5, berarti titik pertama adalah 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Oke, perlu diperhatikan di sini saya buat kelipatan 5. Jadi setiap dua kotak itu kelipatan 5, 5, 10, 15, 20. Di sini juga setiap dua kotak kelipatan 5, 10. Ingat yang penting skalanya adalah sama. Yang pertama adalah 0,5. Saya titikin di sini. Kemudian kita anggap Y-nya 0, Y-nya 0. Maka di sini X sama dengan 10. Berarti 10,0. Berarti di sumbu X-nya 10, Y-nya 0. Nah, ini. Kemudian kedua titik ini kita hubungkan. Kedua titik tadi sudah saya hubungkan karena di sini ada tanda sama dengannya, maka garisnya nyambung. Kemudian untuk menentukan daerah yang diarsir, maka kita harus menguji satu titik. Misalkan titik 0,0, berarti X-nya 0, Y-nya juga 0. Apakah 0 kurang dari 10? Benar. Maka yang diarsir adalah yang ke bawah. Kemudian kita kerjakan pertidaksamaan yang kedua. Kita ganti menjadi persamaan 3X ditambah 3X ditambah Y sama dengan 15. Kita anggap misalkan X-nya 0, berarti Y sama dengan 15. Berarti titiknya 0,15. Kemudian Y kita misalkan Y-nya 0, maka di sini 3X sama dengan 15, berarti X sama dengan 15 bagi 3 adalah 5. 5,0. Kemudian kita cari pertama 0,15. Di sumbu X-nya 0, naik ke atas 15. Kemudian di satunya lagi 5,0. Berarti di sumbu X-nya 5, tidak naik tidak turun, maka di sini. Kita hubungkan dua garis ini. Nah, sudah saya hubungkan kedua titik tadi menjadi satu buah garis ini. Kemudian kita untuk mengetahui daerah yang diarsir ke kiri dari garis atau ke kanan, kita lihat di sini, kita uji satu titik. Nah, kita misal X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 tambah 0 sama dengan 15, berarti 0 lebih kurang dari sama dengan 15, benar. Maka yang diarsir adalah yang ada titik 0-nya, 0,0-nya. Tapi kalau ini salah, maka yang diarsir adalah lawannya, yang ke kanan, jadi yang tidak ada titik 0,0-nya. Nah, seperti ini yang diarsir. Maka kita lihat yang kena arsir dua kali adalah ini cuma satu kali ya, yang ini juga satu kali, yang kena dua kali adalah daerah yang ini. Nah, sekarang perhatikan di sini ada syarat tambahan, Y-nya harus positif, X-nya harus positif, jadi tidak ada yang negatif. Maka daerah yang dibatasi adalah yang ini. Perhatikan, ini ke sini dan ke sini. Jadi ini anggap kita 0, ini A, ini B, ini C. Nah, perhatikan. Nah, di sini 0,0 berarti jelas 0,0. Titik A adalah titik A tadi X-nya 5, Y-nya 0. Titik B kita belum tahu kira-kira berapa, berarti nanti kita cari dengan cara eliminasi substitusi. Tadi karena B belum tahu, maka kita lakukan eliminasi substitusi. Di sini saya mau menghilangkan Y. Perhatikan di sini seperti bab 3. Eliminasi harus sama koefisiennya untuk yang dihilangkan. Di sini koefisiennya Y-nya 2, di sini 1 belum sama, maka yang di atas saya kali 1, yang di bawah saya kali 2. Semua persamaan pertama saya kali 1. Semua persamaan 2 saya kali dengan 2. 3 kali 2 adalah 6, ditambah 2Y sama dengan 30. Nah, perhatikan di sini, karena Y positif, Y ini juga positif, maka kalau dia sama, maka operasinya adalah pengurangan. Ingat pesan saya, kalau sama maka kurang, kalau berbeda maka ditambah. Karena di sini positif, ini positif, jadi kalau tandanya sama maka dilakukan operasi pengurangan. Perhatikan di sini 1X dikurang 6X. 1 dikurang 6 sama dengan negatif 5. Berarti negatif 5X sama dengan 10 dikurang 30 berarti negatif 20. Maka di sini negatif 20. Maka X sama dengan kita bagi kedua ruas dengan negatif 5, berarti negatif 20 dibagi negatif 5 sama dengan 4. Kemudian kita substitusi X sama dengan 4.
X sama dengan 4. Ke persamaan boleh salah satu, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Saya pakai yang pertama. X ditambah, X kita ganti 4. Berarti 2Y sama dengan 10 dikurang 4. Y sama dengan 10 kurang 4 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti titiknya adalah X dulu, 4,3. Yang C sangat jelas. Yang C di sini adalah X-nya 0, Y-nya 3, Y-nya 5. Karena di soal fungsi objektifnya adalah ini, maka kita hitung sekarang. Kita ganti yang ini persamaannya, kita ganti 50 dikali 5 ditambah 40 dikali 0. 50 kali 5 adalah 250. 40 dikali 0, 0. 250 tambah 0 adalah 250. 4,3. Berarti kita ganti X-nya 4, ganti Y-nya 3. 5 kali 4, 20. Berarti 200. 240 kali 3, 120. 200 tambah 120 sama dengan 320. Begitu juga yang ini, 50 dikali 0 ditambah 40 dikali 5. 50 kali 0, 0. 40 kali 5, 200. 0 tambah 200 sama dengan 200. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan maksimum dan minimumnya. Nah, siapa yang tertinggi dan terendah? Di sini yang tertinggi adalah 320. Jadi, maksimumnya adalah 320 yang ini. Terus minimumnya adalah berapa paling rendahnya? 200. Dengan titik ini 320 tadi titik B. Yang ini titik terendahnya adalah titik C. Contoh 7, di sini ada sebuah daerah, diketahui sebuah daerah pertidaksamaan, daerah HP-nya. Dengan titik optimum, nilai objektifnya adalah ini. Tentukan nilai maksimumnya untuk fungsi objektifnya ini. Di file yang sudah saya berikan, ini jawabannya. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ini nanti dicari titik optimumnya seperti ini. Soal ini saya pisah. Untuk yang pertama, garis yang ini 1 sama 2 ini saya jadikan seperti ini. Seperti biasa, berarti ini 2 dikali X, berarti 2X, terus 1 dikali Y ditambah 1 kali Y, 1Y ya, Y satunya usah ditulis. Terus 2 kali 1 sama dengan 2. Karena yang diarsir adalah daerah yang di sini, maka ini menjadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 2. Kemudian sama dengan yang ini, 1 sama 3 saya jadikan seperti ini. Perhatikan, ini 1 dikali X berarti X. 1 dikali X sama dengan X. Ditambah 3, ini 3 dikali Y sama dengan 3Y. 1 kali 3 sama dengan 3. Karena di sini adalah yang diarsir juga yang ke bawah, maka ini menjadi X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 3. Nah, karena di sini yang diarsir 2 kali adalah ini, yang daerah yang segi 4 ini saja, maka di sini udah jelas 0,0, ini 1,0, yang ini B-nya belum ketahuan. B-nya belum ketahuan, yang ini 0,1. Nah, ini A, B, C. A-nya jelas, A-nya 0,1. B-nya belum. Nah, B, bagaimana mencari B? Kita melakukan eliminasi substitusi. Tadi persamaan titiknya adalah X tambah Y sama dengan 2, terus X ditambah 3Y sama dengan 3. Kita lakukan eliminasi, karena kita mau menghilangkan X, maka di sini 2, sini 1, maka yang di atas kali 1, yang ini kali 2. Semuanya dikali dengan 1 yang di atas, tetap dirinya sendiri. Yang ini semua saya kalikan dengan 2. 2X tambah 6Y ditambah sama dengan 6. Karena ini positif, tandanya sama, maka dilakukan operasi pengurangan. 1 dikurang 6 sama dengan negatif 5.
2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Kedua ruas saya bagi dengan negatif 5. Karena di sini koefisiennya ada negatif 5. Berarti negatif bagi negatif positif ya, 4/5, positif 4/5. Kemudian saya substitusikan Y sama dengan ini, boleh ke persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Saya pilih yang kedua. Di sini kita masukkan X sama dengan X ditambah 3, 4 dikali 4/5, 3 kali 4, 12/5. Kita lakukan ini kita pindahkan jadi negatif, kemudian samakan penyebut. Ini kan dianggap 3/1 ya, berarti nanti jadikan 5/5, berarti 5 bagi 1 kali 3, 15. 15/5 dikurang 12/5. Sudah sama penyebutnya, maka tinggal lakukan pengurangan pembilangnya, 3/5. Berarti titik B nya udah ketemu, tadi kan belum ketahuan tuh B nya. Nah, setelah itu baru kita lakukan tadi titik fungsi objektifnya sesuai di soal. Di soal tadi 3x ditambah 4y. Kita ganti A-nya 0-nya, A-nya, B-nya sudah ada, kita ganti. Kalau ini 3x, 3 dikali 0 kan 0. 4 dikali 1, 4. 3/5 dikali 3 sama dengan 9/5. Berarti terus 4 dikali 4/5 sama dengan 16/5. Bisa ya, perkalian biasa. Kemudian kita jumlahkan, berarti ini 0 tambah 4, 4, 9 tambah 16, 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Terus yang ini sama 30. Yang dicari adalah nilai maksimum. Berarti yang nilai maksimum adalah ini, di titik B. Jadi di titik B mengalami titik maksimum. Nah, sekarang nilai optimum dengan garis selidik. Kalau tadi dengan fungsi objektif dengan uji semua titiknya, uji titiknya. Kalau yang ini adalah dengan selidiki garis selidik. Langkah-langkahnya adalah kalau diketahui fungsinya maka kita sama dengan K, di mana K itu A dikali B. Kemudian buatlah garis yang garis sejajar dengan soal fungsi tadi, fungsi objektifnya. Kemudian yang paling kiri itu adalah titik minimum. Jadi yang paling kiri adalah titik minimum, yang paling kanan adalah nilai maksimum. Kita contoh seperti ini. Dengan menggunakan garis selidik, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari persamaan objektif ini. Karena di sini 2 dan 3, 2 kali 3 adalah 6. Maka ini ini gambarnya, soalnya. Maka kita jawab di sini. Kita buat garis. Tadi kan soalnya ini kita buat garis karena di sini 2x ditambah 3y. Berarti kita buat garis ini. Nah, kita hubungkan jadinya seperti ini ya. Kemudian kita geserkan saja. Ini harusnya pakai segitiga sama sepasang segitiga. Jadi kita geser. Nah, ini. Terus berarti yang sejajar kita terus. Nah, yang ini. Perhatikan di sini, tadi yang paling kiri dari persamaan garis ini adalah yang ini titiknya. Kemudian yang paling kanan adalah ini. Maka di sini ini titik minimum, ini titik maksimum. Sehingga nilai minimumnya tadi K1 sama dengan 2x1 ditambah 3y1. Diperoleh tadi titiknya adalah 3,1 ya, 3,1. 1,2 maaf, 1,2. Titik minimumnya 1,2. Kita masukkan ke sini diperoleh 8. Kemudian kita geser lagi, tadi dapat G2-nya adalah di titik 5,4. Nih, tadi 1,2 yang ini dan yang ini. 5,4. Nah, kita masukkan ke fungsi objektifnya. Kita ganti X-nya dengan 5 dan 4, berat Y-nya 4. Maka diperoleh 2 kali 5, 10, 3 kali 4, 12. Berarti 22.